keluarga hari ini merayakan kasih setia Tuhan sampai Nampu. Sungguh indah ciptaan Tuhan, terlebih kita pribadi demi pribadi, seorang demi seorang. Dan karena itu saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di GKI Taman Yasmin 24 Oktober 2021 yang hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Paulus ini dengan tema menghayati pengorbanan Kristus. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 14, menyanyikan Kasih Setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari jemaat, kita awali ibadah kita ini dengan mengucapkan pengakuan demikian, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita hendak berbicara tentang kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia karena dibangun di atas nilai-nilai pengorbanan Kristus. Hari ini kita hendak belajar dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Mari kita bangun keluarga kita di atas iman yang teguh di dalam Kristus. Mari kita mengawali ibadah kita ini juga dengan menaikkan doa pengakuan dosa kita. Kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akui hidup kami banyak sekali kelemahan dan dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami supaya mampu menyadari kelemahan-kelemahan dan kesalahan kami, memperbaikinya bersama Tuhan. Dan di dalam Tuhan kami ingin menyerahkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu, khususnya dalam kehidupan keluarga, supaya kami tidak saling menyakiti, melainkan kami saling membangun dan mengampuni. Supaya kami bukan puas diri dengan keberadaan kami saat ini, melainkan terus memperbaiki kehidupan kami yang terbaik buat orang-orang sekeliling kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, kelak pencurang ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan
Mari jemaat dengan bangkit berdiri, kita hendak menerima berita anugerah yang dibacakan dari Ibrani 10 ayat 16b sampai 17. Bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan berita anugerah demikian. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Keluarga yang damai dan saling mengerti, sehati dalam suka dan di dalam duka. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di dalam Tuhan. Keluarga bahagia saling mengasihi, setia pada janji yang telah diikrarkan. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Keluarga beriman beralaskan firman, hidupnya bahagia, damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Mari jemaat, kita naikkan doa kita sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu supaya kami sebagai pribadi maupun kami sebagai anggota keluarga dan kami sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, kami terus bertumbuh dan dibangun di dalam firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-7 hingga ke-9. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah. Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan.
Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bacaan kedua diambil dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 23 hingga 28. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari jemaat, kita membaca Injil Yesus Kristus yang dibacakan dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Raboni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang tidaknya membaca, mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Mari kita membangun keluarga-keluarga yang hidup bahagia. Caranya dengan hidup di dalam nilai-nilai pengorbanan Kristus. Atau dengan kata lain, berani menjadi seperti Kristus yang rela berkorban demi kebahagiaan keluarga, demi keutuhan keluarga, demi dunia yang lebih baik. Nah, kenapa bisa dibutuhkan pengorbanan dalam kehidupan keluarga? Dan kenapa perlu belajar dari pengorbanan Kristus? Karena memang dalam kehidupan keluarga, mau tidak mau kita akan mengalami banyak kekecewaan. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada mertua yang sempurna. Semua orang kita punya kelemahan. Karena itu kita butuh saling berani menerima kelemahan. Dan menerima kelemahan, kekurangan, kesalahan orang lain seringkali menyakitkan. Kecewa, kita kadang-kadang terluka. Nah, disitulah sekarang diuji apakah kasih kita kasih yang nyata. Orang yang mau hidup sesuai dengan nilai-nilai perjuangan Kristus, orang demikian saya sebut sebagai pejuang-pejuang kasih. Dan di dalam kehidupan keluarga dibutuhkan pejuang-pejuang demikian yang berjuang menjaga keharmonisan kehidupan keluarga. Bagaimana menjadi pejuang penjaga keharmonisan keluarga? Mari belajar dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Namun sebelum sampai ke sana, saya ingin ceritakan tentang pohon anggrek ya di depan rumah saya ya. Tangkainya sudah patah 90%. Tinggal sedikit. Nah, orang Jawa tinggal kontal kandil ya, tinggal tuk. Ya. Tetapi luar biasa, walaupun dia sudah patah parah, tinggal 10% nempelnya, sedikit sekali seperti dalam gambar ini. Tetapi kuncup-kuncup kecil itu kemudian tetap terus berbunga indah. Wah, ini patah tapi tidak menyerah, tetapi tetap berbunga indah. Inilah sikap pejuang-pejuang iman di tengah kehidupan masa kini. Dunia kita penuh tantangan, keluarga bisa saling terluka, bisa patah bahkan. Punya suami, punya istri yang mengecewakan, harapan kita bisa patah. Punya anak-anak, punya orang tua, punya anggota keluarga yang mengecewakan. Kadang-kadang hubungan bisa patah. Tapi saudara, jangan biarkan patah itu lalu lepas. Tetaplah menjadi indah. Ayo kita belajar dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita belajar dari Bartimius. Bartimius adalah seorang yang buta, tapi imannya celik. Suatu kali Bartimius buta itu mendengar ada rombongan orang lewat. Dia ada di luar kota Yeriko. Maka dia mencuri-curi dengar siapa yang lewat. Ternyata dia mendengar Yesus orang Nazaret lewat. Wah, ketika didengarnya Yesus orang Nazaret lewat, apa yang dia lakukan? Dia mulai berseru-seru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tentu orang-orang di dekat-dekatnya merasa terganggu. Yang mereka sedang ingin mengikut Yesus. Mereka ingin mendengar cerita Yesus. Mereka ingin melihat Yesus. Gak ingin ada gangguan. Tapi justru si Bartimius ini berteriak-teriak. Maka mereka menegur, hei kamu diam. Namun menarik, semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Kenapa demikian? Karena bagi Bartimius, Yesus bukan sekedar orang Nazaret yang lewat. Buat Bartimius, Yesus adalah anak Daud. Saudara, gelar anak Daud itu dikaitkan dengan Mesias. Allah yang melawat umatnya, menolong, membebaskan umatnya. Jadi gelar Mesias itu sengaja disebutkan oleh Bartimius, menunjukkan imannya. Bagi Bartimius, Yesus itu anak Daud, Mesias itu. Ini pengakuan imannya. Bagi orang banyak mungkin Yesus orang Nazaret. Ya, cuma orang Nazaret yang terkenal, ya, atau penyembuh, atau guru. Tapi bagi Bartimius, Yesus melampaui semua itu. Dia adalah Mesias. Dalam bahasa Yunani dia adalah Kristus. Lalu menarik,
Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Lalu Bartimeus segera menanggalkan jubahnya, dia berdiri dan mendapatkan Yesus. Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Raboni, supaya aku dapat melihat. Saudara, kata Raboni adalah sebuah sebutan guru yang terhormat. Supaya aku dapat melihat. Lihat, permintaannya itu menunjukkan imannya. Sebab saudara dan saya tidak mungkin meminta sesuatu kepada orang yang Anda nggak yakin bisa memberi Anda. Anda nggak mungkin datang kepada saya lalu bilang, Pak Paulus minta rumah dong. Ya nggak mungkin. Kenapa? Pak Paulus nggak bisa kasih rumah. Nggak mungkin Anda datang kepada saya lalu bilang, Pak Paulus tolong sembuhkan kebutaan orang itu. Nggak bisa. Saya nggak bisa buat mujizat. Anda nggak akan minta mata buta jadi celik pada saya. Karena Anda tahu saya tidak bisa. Tetapi si Bartimeus meminta supaya aku dapat melihat karena dia yakin Yesus bisa melakukannya. Seperti yang ia dengar, mungkin selama ini dia dengar Yesus itu dahsyat. Yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang timpang berjalan, yang mati bangkit. Iman itulah yang membuat dia tumbuh keyakinan Yesus itu anak Daud. Dan dia berteriak, semakin ditegur makin keras. Anak Daud, kasihanilah aku. Pertanyaannya adalah, apakah bagi Anda Yesus cuma orang lewat? Atau cuma orang Nazaret? Atau guru biasa? Atau bagi Anda Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dan dikasih Tuhan, iman yang kuat itu membuat dia berani tangguh menghadapi tantangan. Orang melarang, dia bersuara makin keras. Percaya, maka dia bertindak. Karena memang hidup kita ini mengekspresikan iman kita, saudara. Apa yang kita lakukan di tengah keluarga, apa yang kita lakukan di tengah masyarakat, apa yang jadi kita lakukan di tengah pekerjaan kita, itu mengekspresikan iman kita. Iman akan nampak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan keluarga. Karena itu, saudara, hari ini kita bicara membangun keluarga yang tangguh dengan belajar dari Bartimeus, pengemis yang buta, namun hatinya penuh iman, matanya celik, dan dia kaya dengan iman. Nah, saudara, membangun keluarga kita harus demikian, saudara. Keluarga yang tangguh itu tumbuh jika dasar imannya, dasar doanya kuat. Karena yakin, maka Bartimeus memanggil-manggil Yesus dengan sungguh, berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Kalau di masa kini, di tengah pergumulan hidup saudara dan saya, di tengah pergumulan keluarga, apakah saudara dan saya adalah orang yang berseru-seru melalui doa kita dengan tekun? Semakin banyak tantangan, makin sungguh bertekun seperti Bartimeus, semakin dilarang dia semakin keras berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apakah Anda hari ini berdoa dengan semakin tekun? Di tengah pandemi makin tekun. Ada tantangan makin tekun. Goncangan ekonomi makin tekun. Saudara, ketika keluarga kita tangguh di dalam iman, menjadikan Yesus bukan cuma guru, bukan cuma yang menjadi kepercayaan kita lah, Yesus itu Tuhan kita kan orang Kristen. Bukan cuma begitu. Tapi Yesus sungguh-sungguh nyata, kuasa dalam kehidupan keluarga, memimpin keluarga ini. Karena itu kita berdoa dengan sungguh-sungguh dalam segala hal. Nah, ini penting, saudara. Kenapa? Banyak orang tua yang tidak melibatkan lagi anak-anaknya dalam berdoa, dalam pergumulan keluarga. Akibatnya apa? Anak-anak kita lemah. Kenapa lemah? Gak pernah dilibatkan dalam pergumulan keluarga. Mari, saudara, sebagai orang tua, sebagai pribadi dalam keluarga, kita terlibat. Kita libatkan anak-anak kita sejak kecil. Diberitahu, ini loh rumah kontrakan kita akan habis 6 bulan lagi. Ayo kamu berdoa. Ayo kita minta pertolongan Tuhan. Supaya itu menjadi pengalaman imannya. Ketika keluarga sedang berjuang mencari pekerjaan, ayo doa. Anak doakan. Ketika orang tua mungkin karena diberkati Tuhan punya mobil untuk disewakan misalnya ya. Ayo doakan pekerjaan papa supaya mobil ini bisa ada penyewanya. Dan dalam segala kehidupan keluarga, libatkan anak-anak dalam doa yang
tekun. Apalagi ketika anak-anak sedang mencari sekolahan, mencari jenjang sekolah yang lebih tinggi dari SD naik ke SMP, SMP naik SMA, SMA ke perguruan tinggi. Ajak anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang tekun untuk berseru-seru pada Tuhan. Keluarga yang membangun imannya teguh di atas Kristus dan sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, masing-masing akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat. Sehingga apa yang dia katakan, dia yang pikirkan, apa yang dia perbuat, dibangun di atas firman. Yang diajarkan orang tuanya lewat kehidupan sehari-hari yang nyata. Pertanyaannya, sudahkah Anda membangun kehidupan keluarga yang sehat? Demikian. Yang kedua, saudara, mari kita belajar dari Yesus. Bagaimana membangun relasi yang baik. Yesus itu enggak cuma rela berkorban memikul salib untuk mengampuni dosa. Dia bersedia hadir untuk berkomunikasi. Maka tidak heran kita melihat di dalam teks kita ketika Bartimeus berseru-seru di ayat 49, apa yang Yesus lakukan? Dia berhenti. Lalu berkata, panggillah dia. Enggak cuma berhenti, lalu dia mendengar keluh kesah Bartimeus. Dia berhenti untuk mendengar. Dia mendengar, maka dia berhenti. Apakah Anda adalah suami atau istri yang mau berhenti? Itu kesibukan pekerjaan, kesibukan pelayanan, sibuk. Sampai banyak suami istri sampai tidak mendengar keluh kesah pasangannya. Banyak orang tua saking sibuk tidak mendengar keluh kesah anak-anaknya. Banyak anak terlalu sibuk studi, nggak mendengar keluh kesah orang tuanya. Demikian juga kita sebagai gereja. Kadang-kadang terlalu sibuk banyak kegiatan, tidak mendengar keluhan masyarakat. Mari saudara, kita menjadi belajar untuk berhenti. Artinya menyediakan waktu, menyediakan diri untuk mendengar. Tidak jaga gengsi. Padahal Yesus adalah guru terhormat. Bahkan dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, juru selamat. Tetapi dia mau berhenti demi seorang Bartimeus, pengemis yang buta, yang waktu itu sangat tidak dihargai. Pengemis saja nggak dihargai orang banyak. Kamu diam. Apalagi maaf ini ada kebutaan. Tapi bagi Yesus Bartimeus itu berharga. Karena itu dia mau berhenti. Maka itu dia mau berempati, mau mendengar. Bahkan di ayat selanjutnya Yesus bukan cuma berhenti, dia mau bertanya. Ini luar biasa saudara ya. Bertanya. Yesus kan maha tahu Pak, betul, tapi dia rendah hati. Dia nggak mau menggunakan sekedar kemahatauannya. Nggak bilang, nggak usah ngomong, aku udah tahu kok isi hatimu. Kan banyak orang tua begitu kan. Pada anak-anaknya, nggak usah ngomong, aku udah tahu, papa udah tahu isi hatimu. Nggak usah ngomong, aku udah tahu. Nah, ini kan dugaan-dugaan yang belum tentu betul. Bukan soal dugaannya, tapi kerendahan hati. Nah, Yesus mau bertanya di ayat ke-51. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bertanya, apa yang harus kulakukan buat kamu? Apakah Anda ada suami atau istri yang bertanya pada pasanganmu, Pak, Ma, kamu ingin aku berbuat apa? Apa kekuranganku, apa salahku, atau apa yang bisa membuat engkau bahagia? Apa yang kau bisa aku lakukan supaya engkau mengatasi persoalan ini, dan seterusnya. Banyak pasangan suami istri sudah tidak saling bertanya. Apa? Malas bertanya. Dah terserah dia mau apa terserah. Enggak bertanya. Pak, gimana keadaanmu? Ma, bagaimana? Enggak ada komunikasi. Nah, inilah saudara yang membuat rumah tangga menjadi hancur. Godaan mudah datang ketika komunikasi suami istri tidak lancar. Suami tidak mau berhenti memberi waktu kebersamaan. Tidak mau mendengar. Tidak mau merasakan perasaan pasangannya. Tidak mau bertanya. Bandingkan dengan Yesus. Yesus mau bertanya, artinya dia berusaha untuk memahami. Supaya dia bisa melayani dengan baik, dengan tepat seperti yang diminta. Jadilah pasangan suami istri yang masing-masing mau memberi waktu. Berhenti demi kamu. Mendengar dengan sabar demi kamu. Bertanya supaya aku paham apa yang kau inginkan dari aku. Sebagai orang tua kita juga perlu demikian, memberi diri kita. Memberi waktu kita. Bertanya supaya kita makin memahami anak-anak kita. Sebagai gereja kita juga memahami masyarakat. Sebagai pribadi mari kita juga belajar mengerti sesama kita. Teman-teman kita supaya kita paham mereka. Supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana di tengah hidup ini. Dan lebih lagi saudara.
pujian yang diberikan oleh Yesus. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini sebuah pujiannya. Mari saudara, saya sebagai orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua. Kalau memang baik anakmu, orang tua puji. Seperti Yesus memuji Bartimeus dengan tulus. Imanmu menyelamatkan engkau. Ini sebuah pujian. Sebagai pasangan suami istri, ayo saling memuji. Pak, engkau baik, engkau rajin mengurus keluarga, terima kasih masakanmu enak. Memuji dengan tulus. Jangan dibuat-buat. Seperti Yesus memuji dengan spontan dan tulus. Imanmu menyelamatkan engkau. Apakah Anda menjadi pribadi yang suka mengapresiasi orang lain? Ketika Anda mengapresiasi orang lain, hubungan makin erat, makin dipulihkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekaligus ini melatih keluarga kita belajar. Yuk, kalau keluarga punya tantangan, ayo anak-anak diajak tadi bergumul bersama, berdoa bersama. Nah, ini persoalan rumah tangga kita. Ekonomi keluarga kita sedang kurang baik. Ayo doa sama-sama. Ayo doakan. Mungkin kalian belum bisa bekerja karena memang secara usia belum waktunya bekerja. Tapi kalian bisa berdoa. Paling tidak kalian bisa menguatkan papa mama ketika sedang capek. Dan seterusnya. Apa hasilnya ketika anak-anak dan keluarga bergumul berdoa bersama? Iman anggota keluarga akan dibangun. Tumbuh spiritualitas di dalam hati anak-anaknya. Maka mereka akan merasakan betul pengalaman imanmu menyelamatkan engkau. Pengalaman iman yang menyelamatkan itu harus menjadi pengalaman konkret. Yang dialami anak-anak kita, yang dialami keluarga kita, yang dialami seluruh kehidupan keluarga. Sehingga mereka merasakan benar ya, kalau kita beriman, kita selamat. Benar ya, kalau kita jadi pengusaha yang jujur, yang lurus, kita akan selamat. Benar ya, kalau saya menjadi pelajar yang jujur, yang tekun bersama Yesus, berhasil melampaui kesulitan. Iman yang menyelamatkan harus bukan cuma menjadi statement, tapi menjadi pengalaman yang dibangun di atas apa? Di atas pergumulan-pergumulan nyata keluarga. Mari orang-orang tua, mari Bapak Ibu sekalian, kita ajak anak-anak kita mengerti persoalan rumah tangga kita, lalu berdoa dengan sungguh-sungguh supaya spiritualitas mereka bertumbuh. Ketika mereka naik ke jenjang studi yang lebih tinggi dari SD naik SMP, SMP naik SMA, SMA naik perguruan tinggi, ajak mereka bergumul. Ayo doa. Doa yuk, tekun sama papa mama yuk, bila perlu ayo puasa dan doa dan puasa yuk, ayo. Kebersamaan dalam berjuang dalam spirit yang kuat ini membangun keutuhan, kerekatan antara anggota keluarga. Sehingga nanti kelak anak-anak kita memiliki keuletan dalam segala hal. Ulet bekerja, ulet melayani, ulet dalam pendidikan. Dalam bahasa umum itu disebut kecerdasan daya juang. Hari ini harus diakui banyak anak-anak kita lemah dalam daya juang. Lemah mentalnya. Kalau dikasih tugas gurunya banyak sedikit ngomel. Kalau ada tantangan banyak sedikit putus asa. Seperti tangkai yang patah. Kalau ada masalah sedikit nggak bisa ngatasi. Aku nggak bisa. Kenapa? Nggak pernah belajar untuk ulet. Nah, siapa yang melatih? Orang tua. Ayah ibunya. Mari latih keluarga kita dan diri kita sendiri. Adversity quotient. EQ, bukan cuma IQ. Perlu kecerdasan EQ, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, tapi juga adversity quotient ini penting. Yaitu membangun kecerdasan daya juang di tengah kesulitan. Ada kesulitan di masa pandemi, ekonomi rumah tangga goncang, daya juang tiap orang, tiap keluarga bisa beda. Tergantung EQ-nya, adversity quotient-nya. Menurut Stoltz, EQ, adversity quotient, tergantung 5 hal. Control, origin, ownership, reach, dan endurance. COORE, control. Orang yang semakin bisa mengontrol situasi, EQ-nya makin baik. Orang yang bisa menemukan apa sebab dan penyebab, EQ-nya lebih baik. Orang yang berani menerima realita, EQ-nya baik. Ketika Anda berani menerima realita kepahitan, ya ini ekonomi kita goncang, ya ini kedukaan yang harus kita alami, kita tanggung. Ini kekecewaan kita karena kita difitnah misalnya. Berani menerima, ini berarti EQ-nya kuat. Tapi bijak bereaksi juga. Bijak bersikap di tengah segala tantangan realita hidup. Endurance, punya mental yang kuat. Nah, itu semua ditentukan sebenarnya EQ oleh pendidikan, karakter, bakat, kesehatan, keyakinan, pengalaman, dan sebagainya. Dan karena itu mari saudara kita bangun EQ keluarga kita di atas pengorbanan Kristus, di atas iman yang kuat. Dengan kata lain, keluarga akan bahagia
kalau terus membangun imannya di atas Kristus, di atas keyakinan bahwa Yesus sudah berkorban untuk kita, kita hidup seperti Kristus. Seperti Kristus juga, mari kita menjadi pejuang-pejuang penjaga harmonisnya kehidupan. Penjaga harmonisnya rumah tangga, rasa kecewa, rasa duka, rasa beban berat, rasa persoalan yang harus kita alami, mari kita hadapi dengan kasih yang nyata. Beranikah Anda? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu supaya kami mampu menjadi para pejuang-pejuang penjaga keharmonisan keluarga. Dengan rela memikul salib kehidupan keluarga kami. Seperti Yesus memikul salib kami. Dengan rela berkorban seperti Kristus yang terluka karena dosa kami. Biar kami juga berani dan rela untuk menerima rasa kecewa. Mungkin kesalahan orang-orang sekeliling kami. Ajar kami untuk berani menerima kelemahan mereka. Di dalam nama Yesus, kami serahkan keluarga kami dalam pertolongan Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Jemaat GKI Bapos Taman Yasmin mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Paulus Lee. Semoga khotbah yang disampaikan menjadi berkat bagi kita sekalian. Begitu juga Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta serta pelayanan seluruh keluarga Bapak Pendeta. Kami mengundang umat untuk bangkit berdiri. Kita akan memperbarui pengakuan iman percaya kita bersama-sama dengan semua umat di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman rasuli pada baptisan kita. Iman rasuli akan kita ucapkan bersama-sama dengan sikap tegak. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari jemaat, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami ingin bersyafaat secara khusus untuk GKI Yasmin, supaya Tuhan sendiri yang menolong teman-teman dalam melayani persekutuan dan gereja ini. Dalam segala keterbatasan, pergumulan, dan kesulitan mereka, biarlah pertolongan Tuhan hadir. Memberi mereka hikmat, kekuatan, kesabaran, pengertian, dan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Supaya mereka dapat melayani umat di dalam segala keterbatasan dan situasi dengan sebaik-baiknya. Berkati juga masyarakat sekeliling mereka dan seluruh keluarga mereka, supaya mereka merasakan kehadiran anak-anak Tuhan menjadi berkat di tengah kehidupan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami supaya makin pulih dalam semua segi bidang kehidupan, supaya apa yang menjadi kesulitan anggota masyarakat boleh teratasi sedikit demi sedikit. Dalam pertolongan-Mu ya Tuhan, kami minta pemulihan bagi mereka yang sakit, pemulihan ekonomi bagi mereka yang ekonominya tergoncang, untuk pemulihan kehidupan sosial, untuk pemulihan bangsa negara kami, bahkan pemulihan seluruh umat manusia di dunia ini, supaya seluruh umat manusia dan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia ini dapat hidup damai sejahtera. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami ini, yang akan kami lengkapi dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur melalui persembahan. Sembahan kali ini diharapkan untuk dapat langsung ditransfer melalui nomor rekening Bank BNI seperti pada layar. Tetapi juga Bapak dan Ibu sekalian mengumpulkan di rumah masing-masing ke dalam satu amplop. Ketika nanti situasi dan kondisi sudah membaik, Bapak Ibu boleh menyerahkan kepada bendahara gereja. Persembahan kali ini didasari dengan nats dari 1 Tawarikh pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-13 dan 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita akan diiringi dengan pujian dari NKB 132, Bersukacitalah yang kalis hatinya. Bersukacitalah yang kalis hatinya, dan salib Kristus Raja-Mu
diam yang megah, bersukalah, nyanyikan syukurmu seumur hidupmu. Kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka pun sedih, bersukalah, nyanyikan syukurmu. Bapa Surgawi, kami menghampiri tahta kerajaan-Mu, ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami, suci dan kuduskan segala sesuatu yang kami persembahkan. Sebab persembahan ini berupa benda mati, tetapi Tuhan berkenan untuk menyuci kuduskan sehingga menjadi sesuatu yang hidup untuk memperluas pelayanan kerajaan-Mu di bumi. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap tangan-tangan yang mengelola, sehingga kami semua boleh Tuhan pakai menjadi persembahan yang hidup di dalam pelayanan dan kehidupan kami selanjutnya. Ini doa dan permohonan kami melalui persembahan yang dialaskan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan masuk. Kita akan masuk kepada pengutusan. Pujian pengutusan diambil dari NKB 191, dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satukan kau. Dalam Roh Yesus Kristus kita satukan kau. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih maka. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.